Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robadi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah taala mempertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat penting yaitu pelajaran tentang bahasa Arab. Yang tentunya harapan kita ketika kita belajar bahasa Arab ini, maka ini menjadi sebab kebaikan untuk kita semuanya. Yang mana ketika kita belajar bahasa Arab, maka di sana insya Allah akan terbuka bagi kita cara atau bagaimana kita bisa memahami apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi syariat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita akan dapat mendapatkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita dan juga dalam akhirat kita nantinya. Amin. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusuluh Al-Arabiyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah masuk di pelajaran yang ke-30 ya, pelajaran ke-30 dan pertemuan yang lalu kita sudah selesai ya dari latihan yang ke-6 ya. Dan insya Allah kita sekarang masuk pada latihan yang ke-7. Nah, baik silakan ya bisa dibuka bukunya jilid yang kedua, pelajaran ke-30, latihan yang ke-7. Nah, di latihan yang ke-7 ini kita bisa dapati di sana mu'alif menyampaikan perintahnya kepada kita yaitu ajib anil asilatil ahtiyah. Jawablah ya tentang pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, di sini ada 5 pertanyaan yang disampaikan oleh mu'alif ya. Nah, di situ kemudian bagaimana menjawabnya? Ya, menjawabnya kita sesuaikan ya dengan dhamir yang digunakan sesuai dengan pertanyaannya. Ya, contohnya misalkan nomor 1 di sini, mata kharaja Ahmad wa akhuhu minal fasli. Ya, kapan ya keluarnya Ahmad dan saudaranya dari kelas. Nah, di sini Ahmad dan saudari berarti 2 orang. Maka jadikan domirnya di sana masuk ke dalam fi'ilnya yaitu kharaja. Nah, kharaja ini berarti di sini adalah domirnya huma. Huma kharaja ya, kharaja. Nah, seperti itu dan silakan disesuaikan. Jadi kalau misalkan orang ketiga juga jawabnya dengan orang ketiga, kalau misalkan nanti orang kedua ya bisa dijawab dengan orang pertama kan gitu. Dan seterusnya laki-laki dan perempuannya pun juga diperhatikan. Baik, silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya dan silakan di pause dan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai ya mengerjakan latihan-latihannya, ya maka sekarang kita cocokkan ya kita bahas jawaban-jawaban yang ada di latihan yang ke-7 ini. Baik. Kita mulai dari yang pertama. Nah, soal yang pertama, mu'alif menyampaikan ya mata kharaja Ahmadu wa akhuhu minal fasl. Kapan Ahmad dan saudaranya keluar dari kelas? Ya, maka dijawab di sana bahwasanya ya, kharaja dari sini ya kharaja ya mereka berdua keluar ya kharaja dari minal fasli. Nah, minal fasli ya. Misalkan apa? Ba'da ya terserah untuk waktunya silakan ya. Bisa misalkan contohnya ini misalkan ada zuhri atau ba'da sholat zuhur ya. Baik, ba'da zuhur. Misalkan seperti ini. Nah, jadi kharaja minal fasli ya ba'da az-zuhur atau setelah zuhur atau misalkan bisa dijawab juga dengan kharaja minal fasli ya fi sa'atil wahidah atau fi sa'atil tsaniyah misalkan seperti tsaniyah zuhran ya jam 2 siang. Nah, baik, ini salah satu jawaban yang bisa dijawab di sini. Lalu kemudian yang kedua, soal yang kedua yaitu
mata ya dhahabtuma ilal Makkata atau ila Makkata. Nah, pertanyaan adalah ya kapan kalian berdua ya pergi ke Mekah. Nah, karena ini pertanyaannya adalah untuk kalian berdua, ya orang kedua yang ditanya, maka yang jawab kira-kira orang yang mana? Orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga? Ya tentu bahwasanya yang jawab adalah orang pertama ya, karena tadi jawaban dari ditujukan kepada orang kedua. Maka orang kedua ketika menjawab dengan jawaban orang pertama. Jadi pertanyaannya adalah kapan kamu berdua pergi ke Mekah? Ya, maka jawabannya adalah bahasa kita ya kami pergi ke Mekah ya kapan? Ya. Karena di sini pertanyaan juga dhahabtuma berarti ini adalah fi'il madi yang telah lampau ya. Jadi bisa jawab kita menjawab di waktu yang lampau. Ya, misalkan jawabannya apa? Berarti ketika dijawab mata dhahabtu ila Makkah, maka bisa dijawab ya langsung ya dhahabna ya dhahabna. Nah, ya ini karena dari dhahabtu menjadi dhahabna ya jawabannya dhahabna kami ya telah pergi ya dhahabna ila Makkah atau bisa ditulis ataupun tidak ya boleh ditulis ya dhahabna ya, ila Makkah nah ya bisa natil madiyah bisa seperti itu ya. Nah, ya fi sana ya fi sanatil madiyah atau tahun lalu ya. Nah, sanatil madiyah. Nah, baik. Nah, ini contohnya ya, salah satu contoh jawabannya bisa dijawab ya. Baik, fi syahril madi juga bisa ya. Nah, di antara contohnya seperti itu jawabannya. Baik. Jadi dhahabna ila Makkah fi sanatil madiyah. Baik. Lalu kemudian yang ketiga pertanyaannya. Mada syaribat ya Zainabu wa Su'adu. Apa yang telah diminum oleh Zainab dan Su'ad. Nah, di sini Zainab dan Su'ad berarti dua orang perempuan. Posisinya orang ketiga. Ya. Maka ini bisa dijawab dengan jawaban juga dengan orang ketiga. Nah, bagaimana jawabannya? Ya seperti yang nomor satu tadi. Kalau nomor satu tadi ini kan yang ditanyakan orang ketiga kan gitu kan. Ya orang ketiga berdua. Ya, maka di sini digunakan domirnya huma ya huma kharaja. Nah, di sini juga huma tapi huma untuk perempuan. Ya, huma untuk perempuan. Ya, bagaimana jawabnya? Ya, bisa kita tulis jawabannya. Ya. Di sini ya jawabannya. Berarti syaribat ya, pertanyaan syarib dan menjadi syaribata. Ya, syaribata. Ya, di sini. Syaribata. Misalkan apa minum apa? Jus ya, tadi al-asir ya, syaribata al-asiro. Nah, seperti itu. Atau air berarti syaribata al-ma'a. Kopi syaribata al-qahwata. Nah, seperti itu jawabannya. Baik. Selanjutnya untuk yang nomor 4. Nomor 4, aina mada yadrusu Hamidun wa Khalidun. Di manakah ya sedang belajar yaitu Hamid dan Khalid. Hamid dan Khalid ini berarti dua orang laki-laki dan keduanya menjadi orang ketiga yang ditanyakan kan di sini. Dan di sini dengan fi'il mudhari sekarang ya, fi'il mudhari. Di aina yadrusu ya Hamidun wa Khalidun. Nah, bagaimana kalau dengan fi'il mudhari ya
maka bisa kita dalam tabel yang sebelumnya ya kita sudah pelajari, misalkan dalam seperti ini. Nah, huma kalau in kalau fi'il madinya tadi dhahaba ya, maka mudhari'nya yadhhabani ya. Jadi di sini yadhhabani, kalau tadi artinya darosa ya, yang yadrusu menjadi yadrusani ya, seperti itu sesuai dengan yang di sini kaidahnya. Nah, baik, berarti kita jawab sekarang, berarti jawabannya adalah yadrusani ya fil jami'ah, misalkan seperti itu ya, bisa kita jawab. Nah, di sini misalkan kita jawabnya adalah yadrusani. Ya, yadrusani. Nah, akan apa? Fil jami'ah atau fil atau disebutkan kota juga boleh ya. Misalkan kalau tadi misalkan fil jami'ah ya, seperti di universitas ya. Atau dijawab dengan kota ya, fil Madinatul Munawwarah atau di kota Madinah yang percaya ya, atau dikutip fi Makkahul Mukarramah, atau juga misalkan ya kalau di Indonesia misalkan ya fi mana, di Jakarta, di Malang, di Yogyakarta, atau di Surabaya. Yang penting menunjukkan jawaban dari tempat ya. Penekanannya di sini ya, yadrusu menjadi yadrusani. Baik. Nah, baik. Terakhir yang kelima ya, pertanyaannya adalah madza taghsilu Aminatu wa ummuha. Apa yang sedang dicuci oleh Aminah dan ibunya. Nah, ini berarti untuk dua orang perempuan, orang ketiga, berarti domirnya adalah huma. Ya, domirnya huma. Ya, berarti bisa kita lihat kalau domirnya huma untuk perempuan, ya ternyata ya seperti ini, huma untuk perempuan. Tadhabani, kalau tadi mencuci, jadi yaghsilu, taghsilu, jadi taghsilani, ya seperti itu. Ya, jadi sesuai dengan wajah di sini ya, taghsilani. Nah, baik, nah berarti bisa kita masukkan di dalam jawabannya adalah ya taghsilani ya. Ya, taghsilani nah, apa? Ya, misalkan al-qamiso. Al-qamiso. Nah, baik. Bisa ya, yang penting di sini taghsilani ya, ataupun yang lainnya bisa bebas ya. Apakah misalkan jaket ya, jakit atau mungkin juga cuci mobil ya, saya tidak masalah ya. Yang penting di sini dari taghsil menjadi taghsilani. Nah, baik, alhamdulillah berarti ini selesai latihan yang ke-7 ya. Kita sambung sedikit lagi kepada latihan yang ke-8. Nah, latihan yang ke-8 Mu'allif menyampaikan ta'amal mayali. Perhatikan yang berikut ini ya, renungkan yang berikut ini. Kita melihat ada di sini ada fi'il al-mudhari' ya, al-marfu', al-mudhari', al-mansub, dan al-mudhari' al-majzum. Ya, ini keadaan dari fi'il mudhari'. Contohnya fi'il mudhari' di sini ada yadhhabani. Nah, ketika kemasukan amil nasab ya, lan di sini, maka menjadi lan yadhhaba. Apa perubahannya? Nunnya hilang. Ya, nunnya hilang. Lalu kemudian kalau kemasukan amil jazm seri lam, maka lam yadhhaba, sama, nunnya juga hilang. Berarti ini perubahan dari nunnya hilang. Terus kita lihat yadhhabuna. Yadhhabuna kemasukan ini lan, dia menjadi lan yadhhabu. Nunnya juga hilang. Misalkan lam yadhhabu, nunnya juga hilang. Dan sama seterusnya, tadhabani, lan tadhaba, lam tadhaba. Ya. Lalu kemudian ada tadhabuna, lan tadhabu, lam tadhabu. Tadhabina, lan tadhabi, ya, lam tadhabi. Nah, ketika kita mendapati ini, fi'il ini, fi'il mudhari' ini, kemasukan amil nasab ataupun amil jazm di sini, kemudian kok tandanya dihilangkan nunnya, di sini perubahannya dengan hilang nunnya ini, inilah yang dikenal dengan af'alul khamsah ya, yaitu dengan fi'il yang 5. Yang mana ini terdiri dari dua ini ya, dua aliful isnain ya, dua alifnya dua, aliful isnainnya ada dua.
Lalu kemudian ada waw jamaahnya ada 2 dan kemudian ada ya mukhatabah ya, ya yang digunakan untuk memanggil perempuan, anti ya. Jadi domirnya di sini adalah huma, hum ya, antuma, antum dan anti ya. Jadi ini yang 5 domir ini ya, huma, hum ya, antuma, antum dan anti. Nah, di sini 5 ini yang menjadikan ini sebagai dengan af'alul khamsah. Nah, keistimewaannya apa? Istimewanya adalah ketika af'al khamsah ini ya dalam i'rabnya dia ketika dalam isim marfu ya maka ditandai dengan tetapnya ada huruf nun di sini. Ya. Lalu kemudian ketika dia mansub dan majzum ya maka dihilangkan nunnya. Jadi bihadzfi an-nun ya, tunsabu wa tujzamu bi hadzfin nun ya. Turfa'u bisubutin nun, dia menjadi marfu ketika dengan tetapnya ada nun dan mansub atau mazum dengan dihapuskannya nunnya tersebut. Baik, nah mungkin ada pertanyaan dari sini kok ada alif di sini ya. Alif apa ini ya? Ini ada namanya aliful jamaah ya, yang menunjukkan wawu jamaah, maka ketika wawu ini wawu jamaah maka ditambah dengan alif. Ketika tidak ada alifnya maka ini bukan wawu jamaah. Ya, menjadi wawu yang menjadi bagian dari kata ya, bukan wawu jamaah. Nah, baik, nah itulah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan demikian kita sudah selesai ya dari pelajaran yang ke-30. Insyaallah kita nanti sambung kepada pelajaran yang ke-31. Baik, demikian para pemirsa yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya, khususnya buat diri saya sendiri dan juga buat para pemirsa sekalian, dan Allah Ta'ala menerima menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya dan dijadikan ini sebagai ya simpanan yang berharga untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.